بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fa hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji hanya milik Allah atas iman, atas Islam, dan atas seluruh amal baik yang bisa kita kerjakan. Semua itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terlepas dari dosa kesyirikan, ketika kita terlepas dari dosa perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terlepas dari perbuatan-perbuatan maksiat, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari maksiat-maksiat tersebut kecuali Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami atas setiap amal kebaikan. Jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari dosa dan maksiat. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah maklum bersama bagi kita bahwa salat 5 waktu adalah rukun yang kedua dari agama Islam. Ahammu al-arkan ba'da syahadatain. Rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat itu adalah mengerjakan salat 5 waktu. Dan dari sini terlihat pentingnya salat. Dari sini terlihat tingginya kedudukan salat. Karena arti rukun, kita lihat tenda ini, ada beberapa tiang yang merupakan pokok dasar berdirinya tenda ini. Kalau tidak ada tiang-tiangnya,
salah satunya saja, maka dia tidak akan bisa berdiri. Nah, rukun itu adalah tiang yang paling kuat, pojok 4 ini. Ya, atau 6, di tengah ada 2. Ya. Itulah arti rukun. Rukun adalah sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Aqwa syai' fi syai'. Sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu itu adalah rukun. Maka ketika tidak ada sholat dalam Islam bagi seseorang muslim, maka berarti tidak ada Islamnya. Disinilah timbul perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, la habba fil Islam liman taraka shalah muta'ammidan. Tidak ada bagian seseorang dalam Islam, artinya dia nggak ada punya bagian sama sekali bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Makanya perkataan Umar ini keluar dari Mishkatun Nubuwah, dari apa yang beliau pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat berarti sudah tidak ada jaraknya lagi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran. Ya, gengsi kalau seandainya gaul tidak sholat, tidak main cakep nggak sholat, bukan cantik kalau seandainya wanita tidak sholat, bukan modern kalau seandainya muslim tidak sholat. Bagaimanapun wajah kita, bagaimanapun penampilan kita, selama kita masih sholat, maka niscaya masih ada keislaman dalam tubuh kita. Tapi orang pun sekaya bagaimanapun, seluas rezekinya bagaimanapun, seganteng, secantik apapun, tidak sholat, bersama Fir'aun, Qarun, Haman, tidak ada. La habba fil Islam, tidak ada bagiannya dalam Islam. Terlihat juga keutamaan sholat dan kedudukan yang tinggi dari sholat adalah sholat itu bisa mempengaruhi amalan-amalan lain. Sholat itu poros dari amalan-amalan lain. Ini ada sholat, di sini ada amalan lain. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada baca Quran, ada doa, ada bersedekah. Ini bisa dipengaruhi amalannya ini, dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan lain akan baik. Kalau sholatnya buruk, amalan-amalan lain akan buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba dari amalannya adalah perkara sholatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan, "Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali." Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik. Lihat, mempunyai pengaruh kan? Apabila sholatnya baik, seluruh akan perbuatannya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan buruk. Maka perhatikan perihal sholat. Sekali lagi Pak, nggak ganteng, meskipun dia terganteng, abang non Jakarta misalkan, ya, tapi nggak sholat, wah nggak jadi abang, nggak jadi non itu, nggak jadi none, ya, harus sholat. Bagaimanapun keadaan kita, dan sholat tidak bisa ditinggal, kecuali bagi orang gila, orang yang belum baligh, wanita haid dan nifas. 4 orang itu saja yang boleh tidak sholat. Maka jangan-jangan yang suka ninggalin sholat, lihat, jangan-jangan gila, jangan-jangan belum baligh, jangan-jangan haid atau nifas. Maka tanya aja teman-teman atau kita sendiri yang kadang-kadang mungkin belum sholat, maka tanya, ente wanita haid enggak? Ya, karena yang boleh meninggalkan sholat itu hanya 4. Orang gila, orang yang belum baligh, wanita haid dan nifas. Anda lagi mukim, Anda lagi bepergian ke ujung dunia mana saja, tetap wajib sholat. Anda lagi sehat, Anda lagi sakit, meskipun sudah stroke, nggak bisa ngapa-ngapain,
cuma bisa ngomong doang atau cuma bisa ngedipkan mata. Din, iya, berarti dia dengar, berarti dia masih ada otaknya, masih wajib sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduklah. Kalau tidak mampu maka rebahanlah. Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, "Fa in 'ajaza kullihi," kalau seandainya dia tidak mampu seluruhnya, shalla bi niyyatihi wa auma'a bi tarfi. Kalau seandainya dia rebahan juga tidak mampu seperti yang saya katakan tadi, ya. Dalam bahasa Arab asy-syalalur rubai. Semua anggota tubuhnya cacat. Cuma mata ataupun mulut yang bisa ngomong, maka tetap wajib sholat. Kalau dia masih sadar, tetap wajib sholat. Semua anggota tubuhnya cacat. Syalal rubai namanya, ya, dalam bahasa Arab. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau seandainya dia tidak mampu dengan semuanya itu, dia sholat dengan niatnya dan mengedip-ngedipkan matanya. Sholat tidak boleh tinggal bagi seorang muslim baligh, berakal, kecuali wanita yang haid dan nifas. Makanya saya katakan, yang boleh tidak sholat cuma 4. Pertama, orang gila. Yang kedua, bayi yang belum baligh. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Maka itu tuh yang orang yang nggak sholat tuh jangan-jangan haid. Laki-laki tapi haid tapi karena nggak sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya setelah ini saya mengambil tema ini tadi, dan ini atas saran beberapa teman. Ustaz, perihal sholat saja Ustaz kita angkat, karena masih ada beberapa kesalahan yang belum diketahui oleh sebagian kaum muslim karena pentingnya perihal sholat tersebut. Bayangkan dia bisa mempengaruhi amalan-amalan lain. Oke lah, kita puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, bisa dipengaruhi dengan sholat kalau sholatnya rusak. Makanya kita ingin menyebutkan kesalahan seputar sholat. Bukan sholatnya yang salah, tetapi perbuatan-perbuatan sebagian orang yang mengerjakan sholat keliru dia. Yang kesalahan yang pertama yaitu, dan ini terjadi, bahkan saya sering juga mengerjakannya. Sudah qomat, ya, apalagi bulan Ramadan, kita enggan sekali meninggalkan jamaah takbiratul ihram. Malas sekali kalau sudah masbuk, itu nggak enak sekali. Ramadan masbuk, itu nggak enak sekali. Ya, tapi bagaimana harus ada satu dan lain hal akhirnya membuat kita masbuk. Sudah masbuk, sudah diiqamahkan sholat, maka pada saat itu kalau sudah diiqamahkan sholat, kita berjalan ke masjid dengan tenang, jangan lari-lari. Kesalahannya adalah lari-lari menuju sholat, tergopoh-gopoh menuju sholat, apalagi masuk dalam saf, ya, dalam keadaan kepalanya blank karena pekerjaan di luar. Allahu Akbar, imam sebentar lagi bangun dari rukunya, dia langsung ruku. Kemudian habis imam salam, dia bingung, saya tadi mau masuk rakaat berapa ya bersama imam. Bingung dia. Dia mikir, oh di samping saya tadi ada teman semasbuk bersama. Ternyata dia juga lupa. Akhirnya nggak bangun-bangun sujudnya. Ya subhanallah, sama-sama lupa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini tidak boleh. Apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita tergesa-gesa. Perhatikan hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah." Ingat, batasannya iqamah salat. Kalau setelah azan boleh kita lari-lari. Setelah azan boleh lari. Kalau pas qomat maka enggak boleh kita lari. Idza uqimatis shalah, jika diiqamahkan salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jangan kamu mendatangi salat, yaitu masjid yang didirikan salat berjamaah di dalamnya, dalam keadaan kamu apa? Berlari, enggak boleh. Jangan kamu mendatangi dalam keadaan kamu berlari. Wa'tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Artinya, dan datangilah masjid-masjid Allah, datangilah salat-salat tersebut
dalam keadaan berjalan yang penuh dengan ketenangan. Ya, jangan lari-lari. Lari-lari kecil bagaimana? Jangan. Ya, jangan lari-lari. Kenapa demikian para ikhwah sekalian? Saya ingin memberi faedah. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Hamad Ibn Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Kata beliau, kalau Anda ingin sholat berjamaah khusyuk, kiatnya adalah ingin sholat berjamaah khusyuk, kiatnya adalah datang ketika sudah azan dikumandangkan, Anda menuju masjid. Artinya azan kumandang, Anda ambil air wudhu di rumah Anda menuju masjid. Anda sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah ba'di, sholat qabliyah, kemudian berdoa sebelum diiqamahkan sholat, berdoa antara azan dan iqamah. Maka setelah diiqamahkan sholat, kita benar-benar hati kita, jiwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar persiapan. Datangnya pas ketika azan dikumandangkan. Kemudian setelah itu kita sholat, hati kita benar-benar menghadap. Kemudian kita berdoa antara azan dan iqamah, waktu yang tidak ditolak untuk berdoa. Kemudian setelah itu menunggu azan, menunggu iqamah maksud saya, menunggu imam datang. Tapi jangan memprovokasi teman-temannya ya. Kadang orang nggak suka duduk di masjid, nggak suka duduk di masjid. Tapi kalau lagi duduk di depan televisi itu 2 jam 3 jam kuat. Tapi kalau duduk di masjid itu kayak ada ulatnya di bawah pantatnya. Apalagi kadang-kadang memprovokasi temannya. Imam terlambat datang 1 menit 2 menit, memprovokasi temannya. Kayak orang paling sibuk sedunia. Subhanallah. Ya, memprovokasi temannya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, kenapa sholat berjamaah tafdulu min salatil fadzi? Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Bisab'in wa isyrina darajah. 25 derajat. Salah satu sebabnya adalah kita berwudu sudah dapat pahala. Melangkah kaki dari rumah ke masjid dapat pahala. Kemudian apalagi duduk di masjid nunggu iqamah, malaikat mendoakan. Doanya 3. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampuni si fulan yang lagi duduk di masjid. Ya Allah rahmati si fulan. Ya Allah terima taubat si fulan. Itu Pak, duduk di depan televisi nggak dapat Pak. 10 jam Anda dapat duduk di depan televisi nggak dapat doanya malaikat. 5 menit saja duduk di situ, malaikat akan mendoakan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ketika iqamah salat diiqamahkan. Nah, saya tadi ingin berbicara bahwasanya kiat khusyuk salat berjamaah, datangi masjid-masjid sebelum diiqamahkan salat. Beda Pak, orang yang datang ketika azan bisa salat qabliyah, doa antara azan dan iqamah, kemudian menunggu imam, dia berzikir. Beda jiwanya, psikisnya, psikologinya benar-benar sudah matang untuk menghadap kepada Allah. Beda dengan tadi yang lari-lari tergopoh-gopoh. Apalagi yang kerja di Toyota habis dapat trouble di bengkel, belum dapat. Sholat dalam keadaan tadi gimana ya, kuncinya kemana? Ya subhanallah, bingung dia. Ya, nggak bakalan khusyuk. Beda dengan yang tadi. Nah itu kiat ingin khusyuk sholat berjamaah seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua. Jadi tidak boleh kita setelah ini lari-lari ya. Ustaz, kalau kita ketinggalan gimana jamaahnya? Yaitu konsekuensi dari keteledoran kita terlambat sholat berjamaah. Konsekuensinya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW di akhir mengatakan apa? Fa ifama adraktum fasallu wa ma atakum wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati sholat bersama imam, maka sholatlah kalian bersama imam. Apa yang kalian ketinggalan, maka sempurnakan. Akibat dari keteledoran kita atau keterlambatan kita. Jadi tidak perlu kita lari-lari kemudian imam sebentar lagi bangun ruku kita. Ini kadang-kadang kita memasukkan diri kita pada sebuah syubhat. Datang orang habis sholat nanya, Ustaz, tadi saya dapat rakaat enggak ya katanya. Bapak masuknya gimana?
imam lagi ngangkat dikit begini saya ruku Ustaz. Dapat rakaat nggak? Hah? Imam ngangkat ruku begini, dikit aja ngangkatnya. Saya masuk Ustaz. Kalau gol itu kan gol Ustaz. Gimana? Dapat masuk nggak? Dapat nggak? Maka jawabannya pertama, ambil tindakan preventif. Jangan sampai memasukkan diri kita pada syubhat, pada samar-samar. Ya, coba pelan-pelan, jalannya bukan pelan-pelan, jalannya tenang. Kemudian kalau seandainya dapat ruku ya dapat, kalau nggak dapat ya sudah. Jangan sampai dimasukkan dalam keadaan kita samar-samar. Kayaknya sih dapat Ustaz. Ya, nah itu pertama jawabannya, ambil tindakan preventif. Yang kedua, itu tidak dapat. Imam sedikit aja ngangkat, tidak dapat. Apalagi sampai sudah sami Allahu liman, kedengaran sami'a saja itu tidak dapat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, "Man adrakar raka'ah minas shalah faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu ruku dari salat, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Ya. Ini saya kebanyakan kesini kenapa? Karena ini banyaknya di sini gitu. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesalahan yang kedua, ya. Itu sudah ya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah ini sering sekali terjadi di masyarakat umum Indonesia dan juga negara-negara lain, yaitu melafadzkan niat ketika sholat. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati. Kalau dia imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau dia makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya sengaja sholat wajib maghrib 3 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi di Masjid Rayyan di Kota Damam hari Jumat. Ya. Karena itu kan pengenalan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma wallahu ya'lam." Apakah kalian akan mengajarkan, memberitahukan kepada Allah akan amal-amal perbuatan kalian? Allah lebih mengetahui amalan kalian. Maka itu ayat yang pertama, bahwasanya tidak perlu kita melafadzkan niat ketika kita sholat, ya, tidak perlu. Yang kedua, hadis yang menunjukkan tidak perlunya kita melafadzkan niat ketika sholat, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau mengajari orang sholat yang sholatnya salah. Kata Rasulullah SAW, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah, thumma fakabbir, thumma kabbir." Jika engkau ingin sholat, maka hadapkanlah dirimu ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Di sini tidak ada menyebutkan kemudian ucapkanlah usolli. Ya. Dan cari saja, silahkan cari di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Mustadrak Hakim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Ibnu Abdul Razzaq, macam-macam kitab hadis. Kita tidak akan dapat kata-kata usolli fardhal maghribi, enggak ada. Cari saja. Ya, lalu datangnya dari mana Ustaz? Nah, itu harus ditanya yang mengerjakan. Datangnya dari mana? Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila lis-shalah qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha fal muthbat 'indana anna an-niyyata mahalluhal qalb." Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama Islam besar di abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW jika beliau berdiri mengerjakan salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau belum mengucapkan apa-apa sebelum itu. Jadi tidak ada bacaan-bacaan. Sama seperti ada orang membaca apa sebelum niat biasanya apa? Hah? Ada baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, betul ya? Qul a'udzu birabbin nas, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir, macam-macam bacaannya.
ada kejadian yang menarik. Di kampung saya, setiap ada acara Islam mendatangkan ustadz dari luar kota. Setiap kali datang ustadz baru, datang bacaan baru. Setiap kali datang ustadz baru, datang tata cara sholat yang baru. Jadi imam di kampung tersebut setiap kali sholat menghafal amalan yang ustadz yang ini, kemudian amalan yang ini, amalan yang. Jadi tambah panjang. Jadi imam di kampung saya yang tetap itu, kalau seandainya sholat membaca bacaan yang begitu banyak. Kenapa? Karena itu akumulasi dari ustadz-ustadz yang datang, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, kalau ada contohnya harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka bapak, saudara-saudara, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak benar kalau seandainya kita mengucapkan usolli fardal maghribi atau melafadzkan niat ketika salat kita. Lalu niatnya di mana? Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dan ini juga perkataan Imam Nawawi, seorang ulama besar di abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Beliau hidup pada tahun 670 sekian Hijriah. Bermadzhab Syafi'i, bahkan kitab-kitab Imam Nawawi dijadikan sebagai sandaran bagi para ulama yang bermadzhab Syafi'i, yaitu seperti kitab Al-Majmu', seperti kitab beliau Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wan niyatu mahallu al-qalb. Niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Ya, maka cukup dengan kita meletakkan dalam hati kita ketika kita sholat. Kesalahan yang ketiga, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam membaca ayat Al-Quran ketika sholat. Artinya makhrajnya difasih-fasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya dipasih-pasihkan. Tapi nanti di akhirnya ghairil maghdub Ya, saya pernah dengar orang bacaan Al-Fatihahnya bagus, tapi setelah bangun dari ruku, dia ternyata membaca Sami'allahu liman hamidah. Al-Fatihahnya bagus, tapi masih sami'na. Ya, maka ini juga termasuk kekeliruan dalam sholat, yaitu terlalu berlebihan ketika mengucapkan makhraj. Dan Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah bagaimana? Ya, coba perhatikan. Beliau membaca Al-Fatihah dengan dipanjangkan dan tidak terlalu dilagu-lagukan, tidak terlalu dibuat-buat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah sampai suaranya di hidung seperti itu, enggak perlu. Biasa saja. Ya, jangan terlalu makhrajnya dibuat-buat ataupun bacaannya dibuat-buat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan juga ketika menjadi imam, dan ini Bapak banyak dengar di kampung-kampung kita. Ketika menjadi imam, si imam ini membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Pernah dengar enggak? Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya. Kemudian amin. Ini kekeliruan. Karena di dalam hadis yang tadi Rasulullah SAW mengajarkan orang sholat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan baik makmum dari manusia atau makmum dari para malaikat, kalau sudah waladdallin,
maka yang ada ucapan apa? Amin, bukan Rabbighfirli. Lalu Rabbighfirli datangnya dari mana? Hah? Maka jawabannya datangnya dari istihsan. Apa itu istihsan? Sifat menganggap perbuatan ini baik. Kenapa demikian? Karena kan kita setelah waladhdallin mengucapin amin. Maka semestinya kita berdoa. Doa yang paling baik adalah kita mendoakan siapa? Orang tua kita. Maka begitulah akhirnya keluar Rabbighfirli wa liwalidayya. Maka setelah itu mereka pun mengucapkan amin. Amin artinya apa? Amin ya. Panjang A-nya, kemudian mimnya juga panjang. Amin. Artinya dalam bahasa Arab, kabulkanlah. Jadi kalau orang berdoa, wahai Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, maka kita ucapkan amin. Dan mengamini banyak lagi kata mereka. Maka sangat dianjurkan kata mereka untuk mengucapkan Rabbighfirli. Dan ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Benar-benar belum ada contohnya, Pak. Cari saja di kitab-kitab hadis. Di dalam Al-Quran nggak ada contohnya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini hanya penambahan. Dan beginilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, atau dikatakan ulama terdahulu, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya bersederhana sesuai dengan sunnah, sederhana saja sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini lebih baik daripada terlalu berlebihan tetapi tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekeliruan, dan ini bukan perbuatan yang mengada-ngada tetapi mungkin ketidaktahuan dari sebagian kaum muslim, yaitu meremehkan ketika sholat baik jadi imam atau jadi sholat sendirian. Ingat, saya tidak berbicara tentang makmum, sholat jadi imam atau sholat sendirian. Dia tidak mengambil sutroh. Tidak apa? Mengambil sutroh. Sutroh apa? Pembatas yang dia letakkan di depan sholat dia. Baik itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu satu busur panah atau punggung orang sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, atau dinding masjid atau tiang masjid. Maka ketika kita sholat sendirian atau sholat jadi imam, maka hendaklah kita mengambil sutrah. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Perhatikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin." Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sutrah, menunjukkan bahwasanya sholat itu dianjurkan untuk mengambil sutrah, yaitu pembatas antara dia. Ada cerita anekdot menarik, Pak. Orang Filipina masuk Islam. Habis itu dia tahu faedah sutrah dan dia tahu hukum sutrah, makanya dia mengambil sutrah. Suatu saat dia jadikan karung beras jadi sutrahnya. Suatu saat lagi dia jadikan kursi jadi sutrohnya. Suatu saat lagi dia jadikan dinding jadi sutrohnya. Ibunya yang masih kafir mengatakan, nak, kamu capek sekali ya jadi seorang muslim. Sholat sehari ngadep nyembah karung beras, sehari lagi nyembah kursi, sehari lagi nyembah dinding. Yang mana yang benar sembahanmu, nak? Nah, ini orang kafir yang tidak tahu hukum sutrah, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wal yadnu minha idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Hadis riwayat Abu Daud. Jika salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap sutra, mengambil batas. Batasannya apa saja, Pak? Ya, batas. Dan hendaklah dia mendekat darinya. Faedah sutra apa? Kata Rasulullah SAW, apabila seorang mengambil sutra kemudian ada setan yang lewat, maka falyadfa'hu. Ada orang yang lewat, maksudnya bukan setan. Ada orang yang lewat, falyadfa'hu. Dia tahan. Kalau orang ini ngeres masih lewat juga, maka falyuqatilhu. Dia harus berkelahi dengan orang tersebut.
Harus ditahan. Lagi sholat, harus ditahan. Nah, kalau kita nggak ngambil sutrah, kita nggak bisa nahan. Kesalahannya kita. Orang lewat sana sini terserah kita. Dan ini hukumnya bukan hanya di masjid-masjid biasa. Sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga dapat itu, sutrah, ngambil sutrah. Ya, ini bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan selanjutnya, termasuk kesalahan adalah ketika sholat ngangkat kepala, melihat orang lalu lalang lewat gitu ya. Ya. Nah, ini kekeliruan. Coba perhatikan hadisnya, hadis riwayat Muslim, bahkan di sini terdapat ancaman dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Orang yang sholat itu ngadapnya kemana sebenarnya? Jempol kaki ke tempat sujud. Ya. Makanya tempat sujud kita diharapkan jangan sampai terlalu rame. Sejadahnya ada kompasnya gitu, kompasnya bergerak-gerak. Ya, coba cari sejadah yang polos, yang tidak merusak pemandangan kita. Apalagi ya di depan kita orang pakai kaos oblong gitu, yang baca katanya. Yang baca monyet katanya. Kesel banget nih, saya lagi sholat. Ya, maka orang lagi sholat, bapak-bapak kalau lagi sholat jangan sampai pakai pakaian yang di belakangnya ada tulisan. Apalagi tulisannya cerita panjang itu di belakang. Ini subhanallah. Itu jangan dipakai sholat itu. Ya, ganggu orang sholat, berdosa. Nah, kembali ke permasalahan kita tadi. Kalau lagi sholat, tempat pandangan kita sholat adalah mana? Adalah tempat sujud kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi shalah aw la tarju' ilaihim. Artinya akan semestinya orang-orang berhenti untuk mengangkat kepalanya, mengangkat pandangannya ketika sholat menghadap ke langit. Mestinya berhenti, kata Rasulullah SAW. Atau matanya itu nggak akan kembali lagi ke bawah. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau orang yang kebiasaan sholatnya begini, tidak begini, ya, ini nggak akan bisa lagi matanya kembali ke bawah. Bahaya. Makanya hati-hati kalau kita sholat, kita menghadap ke tempat sujud kita. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi seperti yang saya katakan tadi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, fi hadzal hadits an-nahyu al-akid wal wa'idu syadid. Dan di dalam hadis ini terdapat larangan yang ditekankan dan ancaman yang keras. Wa nuqilal ijma' fin nahyi an dzalik. Kata beliau, ulama bersepakat haram hukumnya kalau lagi sholat melihat ke atas. Dan ini hukumnya berlaku meskipun kita di hadapan Ka'bah. Kalau kita di hadapan Ka'bah, depan saya Ka'bah ini, saya tetap harus melihat kemana? Ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk kekeliruan dalam sholat juga adalah sholat Allahu Akbar, terutama lagi imam, lagi jadi makmum kita maksudnya. Allahu Akbar, gak jadi-jadi. Allah, karena ucapan Allahnya nggak pas dengan hati dia, katanya. Ya, Allah, pas imamnya ruku sudah bingung dia. Aduh, kok ini nggak pas juga ini. Gimana caranya? Ya, pas imamnya mau bangun baru dia Allahu Akbar. Cepat-cepat. Ini namanya was-was dalam sholat. Nggak boleh. Pernah lihat orang seperti itu, Pak? Pernah lihat? Nggak boleh, Pak, seperti itu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ngajarin seperti itu. Kita itu sholat harus dengan niat yang mantap, nggak boleh, tidak boleh was-was dalam sholatnya. Ustaz, ucapan saya tidak pas dengan barnya ini gimana? Sholat tidak serumit itu, Pak. Ya, tidak serumit itu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sabda Rasulullah SAW, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah." Jika kamu salat, maka menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah apa? Ke kiblat.
Tsumma fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Sudah. Allahu Akbar. Hadap kiblat, Allahu Akbar. Sudah. Tidak ada perlu ritual macam-macam. Harus disamakan antara lisan dengan hati. Kalau nggak sama, nggak jadi-jadi takbirnya. Ini repotnya kalau dia jadi imam, Pak. Makmumnya bingung. Allahu Akbar. Belum jadi. Makmumnya bingung di belakang. Makanya orang seperti ini jarang sekali jadi imam. Bahkan nggak boleh jadi imam. Ya, makmumnya nanti nggak jadi sholat. Nah ini para ikhwah sekalian. 4 menit lagi saya masih ada waktu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kekeliruan dalam sholat adalah memejamkan mata ketika sholat. Ya, memejamkan mata ketika sholat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam taghmidul ainain fil Islam. Itu salah, maksud salah. Bukan termasuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika sholat. Aduh Ustaz, kalau ngelihat orang enggak khusyuk. Ya, Allahu Akbar, pokoknya begini aja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Meskipun kita di Masjidil Haram sholatnya orangnya banyak, nggak boleh kita memejamkan sholat karena bukan dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memejamkan mata itu lebih mendekatkan kekhusyuan kepada Allah dalam sholat kita, niscaya akan dilakukan pertama kali oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling khusyuk sholatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kekeliruan di dalam sholat adalah rukuknya tidak tegak, terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Ya, saya paling benci kalau ada orang pemuda gitu, masih muda, sholatnya kayak orang teler, subhanallah, kayak orang lagi mabok gitu. Ya Allah, Anda berhadapan dengan siapa? Subhanallah, berhadapan dengan ahsanul khaliqin, Maha Pencipta yang paling baik, Maha Pencipta yang paling bagus. Kok ngadepnya begitu? Coba ketika di hadapan manajernya, bosnya, owner perusahaannya, gimana? Kadang-kadang baju aja beli yang baru, ya, sepatu harus baru. Subhanallah. Kemudian harus minyak wangi. Bertemu, kalau ketemu harus begini. Oh subhanallah, macam-macam kan kelakuan. Ini berhadapan dengan Allah. Sholatnya subhanallah, seenaknya. Kayak orang belum makan 3 hari 3 malam gitu. Ya subhanallah, kesel banget saya. Masih muda masalahnya. Kalau sudah tua, ya bungkuk itu masih wajar. Tidak muda. Masih muda, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kekeliruan juga di dalam sholat adalah tidak ketika sujud terutama, dan sujud ini perhatikan. Saya pernah nulis artikel, silahkan buka di dakwahsunnah.com. Dekatkan, perbaiki sujud Anda, judulnya seperti itu. Karena sujud adalah keadaan yang paling dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu paling manfaat untuk berdoa ketika sujud. Itu Allah paling suka. Makanya sujud tidak boleh kecuali kepada Allah. Karena itu adalah keadaan hamba yang paling hina. Kita letakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi ke tanah untuk menyembah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu baina min al-'abdu min rabbi fa huwa sajid." Keadaan yang paling dekat dari seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minad doa, maka perbanyak di dalamnya doa. Salah satu kesalahan ketika sujud adalah pertama, ininya ke tanah. Ini juga sama, orang-orang yang malas ketika sujud, sujudnya tanah gitu. Ya. Kemudian sujudnya itu gimana ya? Jadi enggak tegak, pahanya tidak ditegakkan. Kemudian perutnya juga tidak ditegakkan. Jadi semuanya, apa bahasa Indonesianya begitu? Apa ya? Menelungkup gitu ya, semuanya itu.
Yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena persis anjing. Ya, tidak boleh sujud seperti kita duduknya anjing. Kaftirashil kalb, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh seperti menghamparnya seekor anjing. Harus diangkat. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga ketika kita sujud, salah satu anggota sujud yang harus kena tanah adalah hidung. Makanya dalam sebuah hadis sahih, la salata liman lam yamassa anfahu al-ard. Tidak ada salat, artinya kurang pahalanya salat bagi yang hidungnya tidak terkena tanah. Kalau mancung dalam gimana, Ustaz? Susah. Susah mengenakannya begitu ya. Maka diusahakan bagaimana biar bisa. Kalau nggak bisa, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya, kita cukupkan. Habis ini kita ingin kegiatan masing-masing. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesalahan-kesalahan salat saya akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat itu yang tadi disampaikan. Dan saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah membantu kajian ini berlangsung, mudah-mudahan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah ini kita undi ya dengan cara siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Yang pertama dari sebelah sini dulu ya. Ya. Yang pertama, ini hadiahnya handphone. Yang pertama, kapan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya, Pak Doni? Ketika sujud, silakan Pak. Ya, yang ke sini. Handphone juga ya. Saya katakan tadi bahwa kenapa tidak perlu kita mengucapkan niat di dalam sholat, Pak? Karena niat adalah pekerjaan hati dan tidak perlu, karena itu tidak perlu untuk memberitahukan. Silakan Pak, udah tidak sabar beliau ngambil handphonenya. Iya, tidak mengapa, memang hadiah ya. Baik. Sekarang selanjutnya bagian sini. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Oh, bingung dia mau nanya apa? Silakan. Ini kan ada istri. Termasuk maksiatkah apabila kakak ipar atau ibar masuk rumah terus dia buka kerudung? Padahal rambut kan termasuk maksiat dari perempuan itu. Iya. Kakak ipar mahram. Adik ipar yang sudah balik mahram. Seorang istri tidak boleh berkumpul berdua-duaan memperlihatkan auratnya terhadap kakak ipar atau adik iparnya. Tidak boleh salaman. Tidak boleh bepergian berdua. Nanti dijemput oleh adik ipar saya ya. Nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Kemudian seorang sahabat bertanya, afara'aital hamu? Silakan ambil Pak. Dia nunggu-nunggu, kapan saya sudah ngambil hatinya? Ya, baik. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afara'aital hamu? Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang kerabat suami? Adik ipar atau kakak ipar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut. Artinya, kerabat suami itu adalah kebinasaan. Kerabat suami kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Karena kita tidak mengira, tidak ada pikiran seorang suami, mana mungkin adik saya kurang ajar sama istri saya. Semakin kita tidak ada kemungkinan, semakin kita tidak ada pikiran seperti itu, maka disitulah letaknya. Disitulah letaklah kebinasaan. Hati-hati. Ya, sekarang Indomie. Baik, pertanyaan selanjutnya. Rasulullah SAW tadi menyatakan bahwa apabila sudah diiqamahkan sholat, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang ingin pergi ke masjid?
Jangan tergesa-gesa. Silakan ambil Indominya, Pak. Baik. Selanjutnya sebelah sini ya. Rasulullah SAW tadi menyebutkan bahwasanya salah satu yang harus kena ketika sujud adalah hidung. Silakan, Pak. Indomie ya, Pak. Sebelah sini. Kita habiskan Indominya dulu. Ya, sebelah sini. Siapa yang mau bertanya? Pak Faisal. Jadi imam, jadi makmum. Yang satu jadi imam. Iya, paham pertanyaannya. Paham ya? Ada orang masbuk 5, kemudian setelah imam salam mereka 5 ini bangun, yang satu maju jadi imam, yang 4 jadi makmum. Apakah boleh dalam agama Islam? Ini sering terjadi di beberapa, saya pernah sholat juga di beberapa kota seperti ini. Maka jawabannya saya katakan jamaahnya sah. Sholatnya sah, tapi jamaahnya belum ada contohnya dari Rasulullah SAW seperti itu. Masbuk menjadi imam kembali tidak ada. Ya, maka tidak perlu kita seperti itu. Siapa yang masbuk? Kata Rasulullah SAW, "Wa ma fatakum fatimmu." Apa yang kalian ketinggalan maka silahkan sempurnakan saja. Silahkan, Pak, ambil Indominya. Kemudian selanjutnya yang sebelah sini, Pak. Silahkan yang ada bertanya. Jadi makmum yang rapat seperti apa? Standar rapatnya makmum. Bagus. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan merapatkan saf? Dan ini ingat, ini penting sekali, Pak. Ini ada salah satu yang perlu kita perbaiki di tengah masyarakat kita, tapi harus pelan-pelan. Jangan sampai kita membuat kegaduhan gara-gara ini. Merapatkan saf itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak dirapatkan, yang masuk adalah siapa? Yang masuk adalah setan. Maka merapatkan saf itu penting, ya. Tetapi perlu diingat bagaimana cara merapatkan saf. Merapatkan saf, kata Anas bin Malik, ini tertempel dengan temannya. Kemudian kaki juga tertempel dengan temannya. Tapi jangan sampai nginjek orang, Pak. Ya, apalagi sampai orang-orang tua yang di kampung-kampung nggak paham. Ya, orang baru datang dari Damam ya, ingin merapatkan saf, dia langsung dempet orang tuanya, jatuh. Habis sholat dimarahin sama orang tua tersebut. Ada lagi yang injek-injekan. Yang diinjek ini orang tua juga, marah dia. Ngapain? Anak mau sholat, bukan mau injek-injekan katanya. Ini jangan sampai mengerjakan ini, rapatkan sholat, tapi jangan sampai nyakitin orang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Ini orang Indomie ini. Baik, yang lain. Saya ingin bertanya yang lain. Ya, silakan. Al-Quran terjemah juga silakan. Bagus pertanyaannya. Rasulullah SAW pernah pertanyaan, mungkin yang di sana belum dengar. Pertanyaan, dan ibu-ibu juga belum dengar. Pertanyaannya adalah, apabila saf sudah penuh, sudah sempurna safnya, tidak ada lowong lagi, maka bagaimana sikap kita sebagai makmum yang ketinggalan? Apakah kita narik orang gitu dari belakang, atau kita nyempil-nyempil? Ya, bagaimana sikap kita? Kalau sudah sempurna, maka jangan ditarik orang dari depan. Apalagi nanti yang nggak paham, ngapain? Gue mau sholat, ditarik dari depan, dari ke belakang. Ya, ini jangan ditarik. Salah satu sebab dilarangnya untuk menarik, kenapa? Karena ini saf sudah sempurna kan. Kalau kita tarik jadi apa? Jadi kosong, jadi lubang. Ini berarti kita merusak sempurnanya sholat seseorang. Nggak boleh. Ya. Nah, yang diperbolehkan adalah kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin nggak ada saf yang kosong, kita sholat sendirian tidak mengapa. Memang sholat sendirian, kalau seandainya safnya masih kosong, ini akan bisa mempengaruhi batal sholat kita. Bisa batal sholat kita. Kalau kita misalkan ada saf masih kosong, kita milih sendirian di belakang, ini batal sholatnya. Ya, ini batal sholatnya. Ada hadis Rasulullah SAW seperti itu. Tetapi ini tidak berlaku bagi yang sudah mencari lowong, nggak dapat juga,
ya, ingin masuk ke sini, nggak boleh, nah, tetap dia ambil sholat di belakang. Silahkan Pak. Nah, silahkan. Gimana? Iya. Nah, ini yang kayak begini, yang terjadi di sini. Pernah saya katakan yang sholat di jalan bersama saya katakan orang sholat seperti itu, sholatnya sah, jamaahnya nggak sah. Ya, sholatnya sah, jamaahnya apa? Tidak sah. Baik, handphone sekarang. Habis ini pulang. Ya, handphone ya. Handphone belum. Silakan Pak Abdul Razak. Nah, bagus pertanyaan. Yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah orang haid, tapi dia otomatis tidak sholat, tidak puasa. Lalu bagaimana sholat dan puasanya di hari depan? Yang dia harus qadha hanya sholat, yang puasa. Saya kok ngikutin antum, ya. Yang harus dia qadha hanya puasa, dan dia tidak mengqadha sholat, dan ini rahmat bagi para perempuan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kunna nahidu ala hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Bayangkan kalau mengqadha salat, Pak, berapa puluh salat itu? 7 hari kali 17. Berapa, Pak? Banyak. Silakan, Pak. Sebelah sini. Ya, monggo. Ya. Sholat qobliyah setelah ba'da subuh, ya. Bagus. Saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, jangan pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bapak nyari apa saja di dunia, dapat bagaimanapun, itu tidak sama dengan 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ma taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran wala hadaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik mukim ataupun bepergian. Kenapa? Raka'atul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Salah satu dalil yang tidak boleh kita meninggalkan adalah bolehnya kita mengqadha 2 rakaat sebelum subuh setelah subuh langsung, asalkan sebelum terbit matahari atau di waktu duha kita boleh mengqadha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh yang belum kita kerjakan boleh kita kerjakan pada 2 waktu, entah setelah subuh langsung sebelum terbit matahari atau kapan? Waktu duha setelah matahari tinggi. Jangan sampai sholatnya pas matahari terbit, itu nggak boleh. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika Qais ibn Amr radhiyallahu anhu sholat setelah subuh 2 rakaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Qais, al-fajru rak'atan. Wahai Qais, sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Kenapa kamu sholat lagi setelah sholat subuh? Wahai Rasulullah, ini sholat yang 2 rakaat sebelum subuh yang aku belum kerjakan. Jadi boleh. Cuma waktunya, jangan sampai pas terbit matahari. Silahkan, Pak, ya. Jangan pas terbit apa? Matahari. Baik. Saya ingin membagikan secara gratis ini. Siapa yang paling jauh yang hadir di sini? Yang paling jauh. Apa? Orang Toyota ini di Toyota ya. Di Dahran. Silakan ambil. Ya, monggo Pak, monggo. Silakan. Berhak beliau, ya, karena paling jauh. Baik. 2 lagi, ini gimana membaginya? Saya bingung. Yang paling tua. Berapa umurnya Pak Nur? Cepet, mau Isya. Yang paling tua. Yang paling tua dulu. 55. Bapak 55. Pak Nur berapa? 55. Bingung. Coba 55. Baik. Enggak, yang paling lama kerja di sini.
Bapak Pak Abu Muhammad 25 tahun. Ada yang lebih dari beliau? Hah? Ada yang lebih? Silakan Pak ambil. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir gratisan ini yang suka masak. Monggo Pak. Ini Nusantara ini. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kedatangannya dan perhatiannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.